Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Nindya Rahma Maulida with student number 20523026. And today I'm going to practice simultaneous interpreting using this video from chapter 3, Love Loss. Okay, I will start. Cerita kedua saya adalah tentang cinta dan kehilangan. Saya beruntung menemukan apa yang saya sukai sejak usia muda. Saya dan Was memulai Apple di garasi orang tua saya ketika saya 20 tahun. Kami bekerja keras dan 10 tahun Apple telah berkembang dari hanya kami berdua di garasi menjadi perusahaan $2 miliar dengan lebih dari 4.000 karyawan. Kami baru saja merilis kreasi terbaik kami, Macintosh, setahun sebelumnya dan saya baru berusia 30 tahun. Dan kemudian saya dipecat. Bagaimana Anda bisa dipecat dari perusahaan yang Anda dirikan sendiri? Seiring pertumbuhan Apple, kami mempekerjakan seseorang yang menurut saya sangat berbakat untuk menjalankan perusahaan bersama saya. Dan selama kurang lebih 1 tahun pertama, semuanya berjalan baik. Namun kemudian visi kami tentang masa depan mulai berbeda, dan akhirnya kami bertengkar. Ketika kami melakukannya, Dewan Direksi memihak kepadanya. Jadi di usia 30 tahun, saya keluar dan secara terang-terangan di depan publik. Apa yang menjadi fokus seluruh kehidupan dewasa saya telah hilang, dan itu sangat menghancurkan. Selama beberapa bulan, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya merasa telah mengecewakan generasi pengusaha sebelumnya bahwa saya telah menjatuhkan tongkat estafet saat tongkat itu diserahkan kepada saya. Saya bertemu dengan David Packard dan Bob Noyce dan mencoba meminta maaf karena telah membuat kesalahan besar. Saya adalah seorang yang gagal di depan umum dan saya bahkan berpikir untuk melarikan diri dari lembah itu. Namun perlahan, sesuatu mulai terlintas dalam pikiran saya bahwa saya masih mencintai apa yang saya lakukan. Peristiwa yang terjadi di Apple sama sekali tidak mengubah hal itu. Saya ditolak, tetapi aku masih mencintai. Jadi saya memutuskan untuk memulai dari awal. Saat itu aku tidak menyadarinya, tetapi ternyata dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Beban kesuksesan digantikan oleh keringanan menjadi seorang pemula lagi yang kurang yakin tentang segala hal. Hal itu membebaskan saya untuk memasuki salah satu periode paling kreatif dalam hidup saya. 5 tahun berikutnya, saya mendirikan sebuah perusahaan bernama Next, perusahaan bernama Pixar, dan jatuh cinta dengan seorang wanita luar biasa yang kemudian menjadi istri saya. Pixar kemudian menciptakan film animasi komputer pertama di dunia, Toy Story, dan kini menjadi studio animasi paling sukses di dunia. Dalam serangkaian peristiwa yang luar biasa, Apple membeli Next. Dan saya kembali ke Apple, dan teknologi yang kami kembangkan di Next menjadi inti dari kebangkitan Apple saat ini. Dan Lauren dan saya memiliki keluarga yang luar biasa. Saya cukup yakin semua ini tidak akan terjadi jika saya tidak dipecat dari Apple. Obat itu rasanya pahit, tapi kurasa pasien membutuhkannya. Terkadang hidup menghantam kepalamu dengan batu bata. Jangan kehilangan harapan. Saya yakin bahwa satu-satunya hal yang membuat saya bertahan adalah karena saya mencintai apa yang saya lakukan. Kamu harus menemukan apa yang kamu cintai, dan itu berlaku untuk semua pekerjaan yang Anda lakukan. Pekerjaan akan mengisi sebagian besar hidup Anda, dan satu-satunya cara untuk merasa puas adalah dengan melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan yang hebat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang hebat adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Jangan puas dengan apa adanya. Seperti halnya semua urusan hati, kamu akan tahu saat menemukannya. Dan seperti hubungan hebat lainnya, hubungan itu akan membaik seiring berjalannya waktu. Jadi teruslah mencari, jangan puas dengan apa adanya. Cerita ketiga saya adalah tentang kematian. Ketika saya berusia 17 tahun, saya membaca sebuah kutipan yang berbunyi, jika Anda menjalani setiap hari seolah-olah itu hari terakhir Anda, suatu hari nanti Anda akan jenar. Hal itu meninggalkan kesan mendalam pada saya, dan sejak saat itu, selama 33 tahun terakhir, setiap pagi saya bercermin dan bertanya pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apakah saya ingin melakukan apa yang akan saya lakukan hari ini? Dan setiap kali jawabannya tidak, selama berhari-hari berturut-turut, saya tahu saya perlu mengubah sesuatu. Mengingat bahwa aku akan segera meninggal adalah hal terpenting yang pernah kutemukan untuk membantuku membuat pilihan-pilihan besar berikutnya. Karena hampir semua hal, semua harapan eksternal, semua kebanggaan, semua rasa takut akan rasa malu atau kegagalan, semua hal ini lenyap di hadapan kematian. Hanya menyisakan apa yang benar-benar penting. Mengingat bahwa Anda akan mati adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan berpikir bahwa Anda memiliki sesuatu untuk kehilangan. Kamu sudah telanjang, tidak ada alasan untuk mengikuti kata hatimu. Oke.
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.